yang bisa membuat kita mati kafir. Hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Siapa diantaranya? Mereka yang terima uang pilkada, uang pilpres. Wane piro. Saya ngeri Pak, dikasih tahu tadi sama Ibu Bupati dan Pak Sekda. Miftah, aku loh biyen mualaf aku terus terang mualaf aku Miftah. Biyen ora kudak ngaji, ora iso maca Al-Qur'an. Delalah saya punya tetangga kader PKS. Sing sholat jamaah ke masjidnya luar biasa, ngajinya pinter, ngajak saya ngaji. Akhirnya saya bisa baca Al-Quran, paham dengan Islam, ngerti hadis, paham sunnah. Alon-alon tak lakoni Miftah, tapi alhamdulillah ki, aku rada di Wahabi kecaiki wis puluhan tahun. Yasinan yo mangkat, tahlilan yo mangkat. Enek azan, sholat aku yo azan, yo puji-pujian. Mosok kaya ngono Wahabi. Piye to Miftah? Kowe kuwi lho, congormu kuwi lho. Congormu iki rusak ora patut disebut yai utawa ustaz. Terus kowe dijejeli karo duit, dadi tim sukses 02. Dadi kowe disukongkon nuduh-nuduh sing kubu pasangan ora pro karo awakmu ki terus dituduh sing aneh-aneh termasuk fitnah-fitnah semacam itu. Kamu pikir yang di kubu lainnya itu tidak ada orang NU? Banyak, alhamdulillah di kubu selain 02 itu NU yang garis lurus, yang paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ngono loh. Lah kalau kamu kerjanya tak lihat sekarang itu gedabrus rono, gedabrus rene, fitnah sana, fitnah sini. Miftah orang patut belas. Gak pantas kamu disebut kiai atau ustaz dari kalangan NU. Malu kalau lah Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih hidup, kayaknya kowe itu di ubrek-ubrek congore yo. Jangan seperti itu, tak ingetin. Kalau seperti saya itu pantas ngomong begitu. Saya orang awam, mu'alaf, belum paham Islam sebenarnya. Kamu ngaku Gus kok ngomongnya kayak gitu. Nggak suka dengan orang lain tuh diem, nggak usah nerocos, nggak usah so hebat, nggak usah merasa kuat. Kenapa? Udah dikasih jabat, udah dikasih duit, udah dikasih bonus sebelum pilpres, bela mati-matian, fitnah habis-habisan. Raper mutu blas. Gila aku jijik nyawang awakmu saiki. Ngopo ora trimo? Debat karo aku ning ndi nggone? Tak layani debat model piye? Ayo. Ojo menang tenar rek ngomong sak penak udel iki. Mikiro. Oh alah Gus Miftah. Hanya untuk memuji dan menjilat Mas Gibran, Prof Mahfud kau rendahkan. Padahal jelas secara pikiran waras dan akal sehat, Prof Mahfud itu lebih luas wawasannya, lebih tinggi ilmunya, dan lebih banyak jabatannya dibanding Mas Gibran. Betul ora? Ora. Nah, yang lebih miris lagi adalah Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur yang diperpanjang masa jabatannya. Hanya untuk memuji dan menjilat Mas Gibran, beliau rela sahabat Rasulullah direndahkan. Beliau merendahkan sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya apa toh Bu? Apakah harus sengawur itu? Apakah harus senaif itu? Apakah harus sebodoh itu untuk menutupi kekurangan paslon yang Anda jagokan? Haruskah senaif, ngawur dan sebodoh itu untuk menjemput kekuasaan, untuk menutupi kesalahanmu? Gus Miftah, Bu Hovifah, apa yang ada dalam pikiran Anda berdua? Tidak sadarkah Anda bahwa bumi pertiwi menangis
jutaan hati anak negeri miris melihat tingkah pola Anda berdua dan beberapa TKN 02. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami. Berilah kami pemimpin yang adil dan peka serta peduli terhadap masyarakat dan juga dekat dengan para ulama agar Indonesia lebih baik lagi. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Kalau menurut saya, Gus Miftah ini lebih baik jadi tim ses daripada jadi penceramah. Jadi kalau beliau itu menjadi tim ses sepertinya lebih fasih dan lebih tepat kayaknya. Mulai dari pakaiannya, mulai dari segi bicaranya. Sepertinya marwah beliau itu lebih estetik ketika menjadi tim ses saja, bukan penceramah. Apalagi ketika beliau ini menerapkan politik belah bambu, ketika beliau menyampaikan bahwa Gibran itu ternyata suhu bukan cupu, yang dianggap suhu Prof. Mahfud ternyata cupu. Ini pernyataan yang sangat aneh dan sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Gibran yang baru lahir itu mau dibandingkan dengan Prof. Mahfud yang sudah jelas beliau itu banyak prestasinya. Kita lihat dari tulisannya saja, Prof. Mahfud itu sudah banyak tulisannya. Si Samsul ini apa karyanya? Kalau dilihat, jangankan si Samsul, Gus Miftah ini saja kalau mau dibandingkan dengan Prof. Mahfud, jauh, sangat jauh. Dari kefasihannya, dari kehebatannya, dari kealimannya, itu jauh. Apalagi dalam urusan agama, Gus Miftah ini sudah terkenal banyak di media sosial tentang video beliau yang salah di dalam membaca kitab, dan itu dikritik oleh para santri Sidogiri, santri Peloso, santri yang itu baru masuk ke pesantren itu dikritik, bacaan kitabnya banyak salah. Jadi lebih baik Gus Miftah ini menjadi tim ses saja, nggak usah berceramah daripada banyak salahnya. Meskipun dalam konteks ini Gus Miftah ya menurut saya itu pernyataannya konyol, menganggap Prof. Mahfud itu lebih rendah daripada Gibran. Yang dalam hal ini karena dianggap tidak bisa menjawab pertanyaannya Gibran. Ya Allah. Jadi menurut saya sih Gus Miftah ini lebih baik jadi tim ses saja, nggak usah jadi penceramah. Daripada nanti ceramahnya banyak yang salah, ceramah sambil bawa-bawa politik itu kan lebih baik saja langsung jadi tim ses saja gitu. Dan kalau masalah argumentasi, yuk kita adu dong anak muda dari Madura untuk Profesor Mahfud. Salam 3 jari, menang terhormat bersama rakyat. Pedas, sangat-sangat pedas apa yang menjadi sindiran Ustaz Dasat dengan mualaf tadi. Saya kira sindiran ini tepat mengenai congor busuknya Gus Miftah. Kita patut bersyukur bahwa masih banyak ulama-ulama dan juga netizen yang peduli terhadap kebenaran, dan atas semua ini kita patut bersyukur bahwa jati diri Gus Miftah ini atau Miftah ini sudah terbuka. Sangat-sangat memprihatinkan apa yang menjadi kelakuan Miftah ini. Demi sebuah kekayaan, demi sebuah cuan, rela menggadaikan agama dan merusak nama baik Nahdlatul Ulama. Saya kira modelan-modelan seperti Miftah ini tidak layak lagi diundang di acara-acara pengajian. Semoga dengan adanya video ini seluruh rakyat Indonesia atau rakyat Indonesia yang menonton video ini bisa sadar dan berpikir dengan baik bahwa pemuka agama yang cocok untuk diikuti dan jadi panutan yang seperti apa. Dan Miftah untuk saat ini dirinya tidak menggambarkan sebagai pemuka agama, melainkan sebagai politisi. Sangat miris rasanya menyaksikan Miftah pada saat menghadiri pengajian bukannya berbicara persoalan agama bagaimana agar bisa memperkokoh keimanan seseorang,
Tetapi Miftah ini lebih banyak menghasut jamaah yang hadir dan mencemooh pasangan calon yang lain dan mendewa-dewakan Prabowo dan Gibran. Dan sangat memalukan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Baiklah, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.